DPRD Tulungagung Rabu 5 Juni menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai 2 kantor DPRD Tulungagung. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan rapat paripurna. Ketua DPRD Tulungagung Marsono Esos saat membuka rapat paripurna mengucapkan selamat pada Pemkab Tulungagung yang telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Dalam rapat paripurna yang dihadiri PJ Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Suseno MT itu, Marsono juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah calon haji Kabupaten Tulungagung. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hadirin serta rapat paripurna yang berbahagia, terima kasih kepada Saudara PJ Bupati Tulungagung, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli bupati dan segenap jajaran kepala perangkat daerah, serta hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Sebelum rapat paripurna dimulai, kami atas nama pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Tulungagung mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung yang telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diserahkan pada tanggal 2 Mei 2024. Kedua, kita sampaikan selamat kepada seluruh warga masyarakat yang menunaikan ibadah haji, kepada seluruh calon jemaah haji Kabupaten Tulungagung. Semoga keberangkatan ke tanah suci berjalan lancar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan, kesehatan serta menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Hadirin yang terhormat,
berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 telah disepakati bersama bahwa pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Dari 50 orang anggota dewan telah hadir 25 orang anggota dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dan penyusunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penyerahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. 3. Sambutan PJ Bupati Tulungagung. 4. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyampaian perda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Demi tertib dan lancarnya acara, kami serahkan seluruhnya kepada pembawa acara. Sebelum sambutan Bupati Tulungagung akan didahului dengan penyerahan Ranperda Kabupaten Tulungagung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 oleh pejabat Bupati Tulungagung kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Sambutan PJ Bupati Tulungagung yang terhormat PJ Bupati Tulungagung dipersilakan. Sementara itu, PJ Bupati Heru Suseno dalam sambutannya usai menyerahkan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada Marsono mengungkapkan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2023 di sisi pendapatan realisasinya sebesar 107,19% dari 2,652 triliun menjadi 2,842 triliun. Sedang di sisi belanja realisasinya sebesar 94,09% dari 3,099 triliun, realisasi 2,916 triliun. Sedang di pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran sama-sama terrealisasi 100%. Di penerimaan dari 477,597 miliar, terrealisasi 477,597 miliar, dan di pengeluaran dari 30 miliar, terrealisasi 30 miliar. Sementara silpa sejumlah 374,035 miliar. Dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan pada tahun 2003 adalah sebesar 2.652 miliar 174.455.959 rupiah, dan realisasi pendapatan sebesar 2.842 miliar
Rp999.179.36 dengan capaian atau 107,19%. Berikutnya, anggaran belanja tahun 2023 sebesar 3.099.790.719 dan realisasi belanja sebesar 2.950.478.174.19 atau 94,609%. Berikutnya untuk pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar 477.597.953.760 rupiah dan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 470.950.953.760 rupiah 37 sen atau 100%. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar 30 miliar dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 30 miliar atau 100%. Berikutnya tentang sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan sebesar 374 miliar 35 juta 380.765 rupiah 54 sen. Bapak Ibu staf pimpinan Dewan yang terhormat, demikian uraian ringkas yang dapat kami sampaikan, dan untuk selengkapnya dipersilahkan Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat mengkaji dan membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota DPRD sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap agar kerjasama yang harmonis selama ini tetap terjaga dan berlanjut di masa-masa yang akan datang, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, dengan demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Dan sebelum rapat paripurna ini ditutup, sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Raperda tentang pertanggungjawaban
anggaran pendapatan daerah tahun 2023. Secara ringkas saya sampaikan tentang pendapatan, alhamdulillah pendapatan kita melebihi dari target, artinya kita capaian 107%. Kemudian untuk belanja dari 3 triliun kita serap sekitar 2,9, kalau persentasenya sekitar 94%. Kemudian ada Silpa juga menjadi bagian dari pendapatan yang akan kita gunakan pada tahun 2024. Ini sudah terhitung dan berikutnya tentunya ini gilirannya DPRD bagaimana rancangan pertanggungjawaban ini akan dibahas di internal DPRD. Kami tentunya akan menerima kritik dan masukan dari rekan-rekan DPRD untuk perbaikan depan pada pelaksanaan APBD tahun. Itu mungkin yang belum maksimal di tahun lalu, penyerapan yang belum maksimal di tahun lalu. Penyerapan ada sisa dari kontrak-kontrak pekerjaan asli dan beberapa kontrak. Saya pikir itu yang paling banyak. Kemudian ada penghebatan dari sisi perjalanan dan beberapa kegiatan kita. Kalau dari sisi capaian fisiknya 100%, tapi kan ada sifat-sifat dalam kontrak-kontrak kerja. Paling banyak itu BTP, Pak. Alhamdulillah BTP, dan itu tentunya kami juga berterima kasih pada pemerintahan sebelumnya. Kami kan tinggal melanjutkan saja. Itu kan kebijakan 2020. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Berarti secara evaluasi penyerapan tahun lalu sudah 94%. Ini 94%. 90% saya pikir sudah tinggi, dan sudah termasuk tinggi, kan lebih dari 90. Sudah melebihi angka psikologi 90%. Sudah, dan pendapatan kan sudah 107%. Kalau serapan APBD sudah di atas 90 itu sudah baik. Adapun nanti secara teknis kita kaji bersama, mungkin ada hal yang mungkin teknis maupun non teknis di lapangan kita jadikan pelajaran untuk memberikan spirit agar APBD ke depan lebih maksimal lagi. Tapi tentunya pemanfaatan dan kemanfaatan untuk rakyat menjadi catatan penting untuk kita. Pertama hari ini kan yang kita jadikan ukuran selalu infrastruktur, pada program lain juga harus dikaji lagi. Jadi misal tentang peningkatan taraf hidup masyarakat yang mungkin masih kelas bawah, dampak dari COVID dan lain sebagainya. Itu saja. Mana Pak aspek yang belum tersentuh di APBD tahun lalu? Kalau semuanya sudah tersentuh, cuman optimalisasinya yang perlu diberikan spirit, motivasi, dan kajian untuk eksekutif. Saya pikir karena banyak hal yang lain mungkin kayak hari ini komunitas disabilitas yang barangkali belum diangkat karena dia butuh sarana prasarana untuk bisa bangkit secara ekonomi. Saya itu contohnya. Ini hanya contoh. Tapi ini saya pikir sudah lebih baik karena kita sebenarnya tahapan ke depan harus ada peningkatan lebih baik dari sisi serapan maupun juga aplikasi terapan kebijakan di lapangan. Gitu. Yang WTP tadi Pak, WTP ada komentar? WTP saya pikir WTP itu bagian daripada motivasi bagi aparat pemerintahan daerah untuk lebih memberikan satu spirit kepada seluruh jejaring di pemerintahan daerah agar bekerja lebih transparan, lebih akuntabel dan lain sebagainya. Pak, indeks korupsi kita kan agak rentan Pak di seleksi survei integritas itu Pak. Ada komentar Pak? Ya kita harus introspeksi bersama dong. Kita nggak bisa melakukan sebuah perubahan sendiri-sendiri. Kita harus saling mendorong kebersamaan ini, saling memberi, saling melengkapi, saling menguatkan dari seluruh institusi yang ada di pemerintahan. Itu. Tim Liputan The Hot TV.